Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaf Rebejar Jawari, biasa dipanggil Altaf, dengan NIM 2451 2020 01111054 dari kelas Ckom 2 Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 kriteria kebenaran. Yang pertama, kebenaran korespondensi. Pernyataan dapat dikatakan benar apabila saling berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju, atau juga bisa dibilang sesuai dengan realitas atau fakta yang ada. Contohnya dalam bidang jurnalistik, jurnalis atau wartawan harus melakukan verifikasi data dulu sebelum disebarluaskan. Di sini juga berrelasi dengan Pancasila di sila pertama, yaitu kita harus jujur dan tidak bohong juga, karena sesuai dengan ajaran agama, karena tidak ada ajaran agama manapun yang mengajarkan untuk berbohong. Kedua, ada kebenaran koherensi. Pernyataan dapat dikatakan benar apabila bersifat koheren atau konsisten. Konsisten yang dimaksud di sini adalah konsisten dengan pernyataan-pernyataan yang sudah ada sebelumnya. Contoh dalam bidang komunikasi politik. Calon pemimpin daerah yang ingin melakukan kampanye seperti bupati, wali kota, atau gubernur seperti itu harus mengikuti atau selaras dengan pemerintah pusat. Jangan sampai mereka bilang A padahal dari pusat bilang B, C, atau D. Karena nanti akan membuat bingung di masyarakatnya juga. Hal ini juga berrelasi dengan sila kedua Pancasila. Di sini saya mengambil bidang jurnalistik, di mana jurnalis harus membuat berita yang sesuai dengan fakta yang ada, sehingga nantinya berita yang dibuat tersebut bersifat adil dan tidak merugikan pihak-pihak yang lain. Ketiga, ada kebenaran pragmatis. Pernyataan dapat dikatakan benar jika bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, di bidang komunikasi kesehatan, saya akan mengambil contoh ketika kemarin di kasus COVID-19, di mana ada komunikasi kesehatan yang tentunya nantinya akan membantu kita untuk menurunkan korban atau meningkatkan awareness di masyarakat tersebut tentang isu kesehatan dan kasus-kasus yang ada di sekitar. 3 teori yang sudah saya sebutkan tadi sesuai dengan teori Lincoln dan Kuba, di mana mereka mengatakan bahwa kebenaran ada 4 makna. Yang pertama ada empiris, yang berarti didasarkan kepada fakta yang dapat diverifikasi dan ada bukti nyatanya. Yang kedua ada logis, yang berarti konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga ada etis, yang merupakan sesuai dengan moral atau kode etik profesi. Yang keempat ada metafisika. Relasi dengan Pancasila dalam kebenaran pragmatis ini berrelasi dengan sila kedua Pancasila dan juga sila ketiga Pancasila, di mana karena kebenaran pragmatis ini menekankan kepada kebermanfaatan kepada kehidupan sehari-hari, maka berkorelasi dengan sila kedua dan sila ketiga, di mana menekankan kepada manfaat di kehidupan, sehingga lama-kelamaan juga akan meningkatkan dan menciptakan persatuan dalam masyarakat itu sendiri. Keempat, ada kebenaran metafisika, sesuai dengan pengetahuan atau ilmu yang lebih tinggi, yang berarti kebenaran metafisika ini tidak asal mengklaim, di mana mereka berdasar juga kepada pengetahuan dan ilmu yang lebih tinggi, seperti contohnya agama atau juga ilmu filsafat. Kebenaran metafisika ini juga berrelasi dengan sila pertama Pancasila, karena tentunya Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi kehidupan beragama. Seperti itu. Untuk kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Pancasila itu selaras dan sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai kebenaran. Dengan ini tentu Pancasila menjadi faktor kuat dan menjadi pedoman kehidupan dalam berbangsa dan bernegara untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam bermasyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.